جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Saya bilang, ya mudah-mudahan ya beliau ini bisa kembali datang hadir ke sini, ke Jogja, dan meluangkan waktu untuk ke sini. Beliau bilang katanya, ya insya Allah tahun depan. Saya bilang tahun depan kelamaan. Ya maksudnya tahun depan setelah 17 April. Wah, ada istilah baru ya. Ya, jadi setelah 17 April dianggap tahun depan gitu. Jadi karena itu eranya baru, annya baru dan ancaman. Karena dianggap baru semua, jadi itu seperti tahun depan. Dan itu karena memang ketika kita bicara dinul Islam, itu ada yang berkaitan dengan ritual, ada yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, ada yang berkaitan dengan hubungan person dengan person, ada yang hubungannya person dengan orang banyak atau kelompok. Jadi akhirnya karena saking banyaknya mencakup kemana-mana, lalu terjemahannya apa yang pasti susah. Apalagi kalau pendekatannya agama itu yang dipahami dengan pendekatan sosiologi. Yang sekarang kemudian kita kenal ada sosiologi agama. Itu lebih gak nyambung lagi. Ini maaf yang kuliah di salah satu kampus dan jurusannya sosiologi agama. Ini mereduksi makna din, mereduksi makna agama. Kecuali kalau dipahami sejak awal, agama itu bukan cuma itu. Karena kalau yang dibicarakan sosiologi agama, sering yang dibicarakan adalah fenomena yang ada pada sekelompok orang yang beragama. Dia namakan sosiologi agama. Tetapi apakah agama seperti itu? Belum tentu. Makanya kita tidak perlu terlalu cepat panik melihat ada orang-orang yang memberikan penilaian-penilaian, termasuk juga survei, riset dan sejenisnya yang berhubungan dengan umat Islam yang basisnya tadi sosiologi agama. Karena memang ini memotret kondisi tertentu di tempat tertentu pada waktu tertentu yang akhirnya yang dipotret adalah sesuatu yang sempit. Sama seperti misalnya begini, sama seperti misalnya ya seperti potret ini. Kalau tadi ada yang membawa kamera dari sana, motretnya ke sini mungkin kena semua, tapi ada yang motretnya sana, yang sini nggak kena. Terus gimana caranya supaya kena semua? Ya memang nggak bisa, kecuali datang sini. Ya, datang ikut kajian kan. Kalau lebih jelas lagi juga, antum duduk di sini bisa lihat semua, bisa lihat semua. Tapi kalau antum duduk di situ, kan cuma lihatnya sebagian. Nah, apakah itu menggambarkan keseluruhan atau menggambarkan sebagian? Sebagian itu apakah mewakili keseluruhan? Yang istilah-istilah totem pro parte, pars pro toto dan seterusnya. Kita tidak masuk ke bahas-bahasan, tapi inilah fenomena yang terjadi. Maka kalau kemudian yang dipotret adalah fenomena keberagamaan sebagian orang di tempat tertentu, di waktu tertentu dan seterusnya, ya gak apa. Itu hanya sebagian kecil dan kemudian kita melihatnya ini adalah sesuatu yang memungkinkan berubah. Saya dulu ketika ngambil mata kuliah metodologi riset dari salah seorang profesor di UIN Sunan Kalijaga, beliau bilang semua penelitian itu kan untuk sesuatu yang sudah lewat, jadi nggak usah pusing, kan sudah semua itu. Kita hidup di zaman sekarang. Misalnya sekarang ada tesis diuji kan 3 bulan yang lalu. Kapan penelitiannya? Wah sudah, bukan 3 bulan yang lalu, bukan 4 bulan yang lalu, bukan 5 bulan yang lalu, ada yang bisa setahun yang lalu. Jadi kan sudah kadaluarsa pada beberapa bagian. Jadi jangan kemudian terjebak dengan begitu. Ada yang mengatakan bahwa fenomena atau kecenderungan politik umat Islam atau aspirasi umat Islam di kalangan seterusnya itu kapan? Kan kita pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah itu kapan? Ya, ada yang kalau misalnya itu ternyata penelitiannya tahun lalu 2018, ya kita harus juga membuka diri bahwa 2018 bisa berbeda dengan 2019. Sekarang orang membaca sesuatu itu semuanya bergerak, ya. Apalagi fenomena seperti itu. Belum lagi
yang bikin gaduh atau bikin kisruh adalah kalau melihat di media sosial. Belum lagi langsung muncul tulisan pemberitaan 60% kalimat pertamanya diduga atau ada kemungkinan 60% warga Muhammadiyah akan memilih 01. Terus pertanyaannya, dari mana cara risetnya? Ya, ketika kita membaca tulisan begitu, ya santai aja, gak usah terlalu pusing. Kalau terlalu pusing nanti ya sakit kepala ya. Masih banyak yang bisa kita kerjakan dan lebih baik memikirkan yang lain yang memang kita harus berpusing-pusing di situ. Santai aja ya. Kan kadang-kadang ada yang bikin tulisan begitu juga iseng juga. Ya, kalau iseng ya nggak usah ditanggapi serius juga. Karena kalau misalnya kalau yang nulis itu dikejar, itu dari mana itu bisa memotret seperti itu? Ya, artinya, oh itu kita bikin survei. Oh, itu surveinya gimana? Respondennya berapa gitu? 1.000 orang. Oh ya, warga Muhammadiyah bukan 1.000 orang. Ya, apalagi dia tidak dianggap sebagai 1.000 orang itu mewakili 1 juta orang. Ya. Warga Muhammadiyah bukan 1 juta orang. Ya, bukan 1 juta orang dan bukan 10 juta orang. Kalau yang disurvei cuma 1.000 ya nggak apa-apa, biar aja, santai aja lah. Artinya itu kan yang bikin survei. Nah, banyak cacat-cacat yang terjadi atau kemudian kalaupun benar itu terjadi untuk sesuatu yang sudah lewat. Jadi ya tidak terlalu pusing lah ya. Itu sudah lewat dan kalau begitu caranya nanti kita bikin survei lagi. Kalau sudah bikin penelitian, saya juga tak bikin penelitian. Nah, itu apa? Kualitatif apa kuantitatif? Ya kita juga bikin kualitatif, kuantitatif atau kita mix antara dua-duanya. Hanya ya kita gak terlalu awam-awam banget dengan metode penelitian yang ada itu, sehingga itu membuat kita tidak terlalu panik melihat hal-hal seperti itu. Karena memang sebetulnya ada yang bermasalah pada hasil-hasil penelitian tersebut. Kalau sekedar dijadikan bahan bacaan untuk memotret bahwa ini sudah pernah dilakukan penelitian pada masa tertentu di tempat tertentu, bisa. Apalagi sekarang ini kan masanya beberapa lembaga survei aja ugal-ugalan ya, jadi sampai tingkat kepercayaannya rendah luar biasa ya. Jadi margin errornya kan luar biasa, bukan 2%, ada yang 20%. Itu kan sadis sekali ya. Ini lembaga riset atau lembaga apa nih? Kalau yang namanya lembaga riset yang berkelas itu bisa error, dan itu manusiawi. Tapi kalau sampai 20% itu ya terlalu banyak tuh. 10% saja ya, itu terlalu banyak ya. Ya kalau kurang-kurang dikit bisa lah. Ya 1,5%, 2% masih bisa dimaklumi itu. Pada beberapa lembaga survei, tapi ini jauh sekali. Nah, kalau sudah pernah ketemu lembaga-lembaga seperti itu, dicatat. Besok-besok kalau bikin penelitian nggak usah dibaca, ya, supaya nggak membuang energi. Nah, ini juga ada sebagian yang lalu memunculkan lagi hasil survei, padahal lembaganya yang tadi sudah nggak dipercaya. 5-7 lembaga survei sudah nggak dipercaya karena tingkat kesalahannya sangat tinggi dan salah di beberapa tempat. Dan kalau salah di beberapa tempat berkali-kali, kemudian kesalahannya dengan margin yang sangat tinggi, ya sudah, ini nggak usah dipercaya. Berarti kan nggak kredibel, karena kalau dia salahnya berkali-kali. Jadi kembali ke bahas kita. Jadi ketika kita bicara tentang siasa dengan politik, memang sebetulnya tidak bisa diterjemahkan bahwa siasa itu maknanya politik. Karena politik yang dimaksudkan, meskipun ada belakangnya kata-kata Islam, politik Islam, itu tidak sama persis dengan siasa syariah. Nah, sebelum kemudian masuk ke bahasan kepemimpinan, pembahasan tentang siasa ini, kalau kita lihat di buku-buku fikih, masuknya di babnya fikih muamalah. Jadi kalau kita memotretnya, maaf tadi saya nggak sempat buat PowerPoint untuk menampilkan. Kalau kita membahas syariat ini dibagi menjadi tiga bahasan. Pertama bahasan akidah, yang kedua bahasan fikih, yang ketiga bahasan akhlak. Kalau kita membahasnya dengan pembahasan itu, kemudian fikih dibagi 2, fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadah itu biasanya apa?
toharoh, sholat, puasa, zakat, haji. Itu contoh-contoh bahasan fikih ibadah. Siasah syariah masuk di sini enggak? Enggak. Siasah syariah bukan masuk di sini. Kemudian nanti juga kalau bicara tentang kepemimpinan, pemimpin yang dijadikan kriteria seorang pemimpin yang layak untuk jadi pemimpin dan yang sesuai dengan makna tadi, al-qiyam bima yuslihuhu atau al-qiyam bima yuslihu ghairahu, melakukan sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan untuk orang banyak, maka perhatiannya tidak hanya sampai di sini. Maksudnya begini, memilih pemimpin itu bukan hanya melihat bahwa oh ini bisa wudu, apalagi wudunya sambil syuting ya, sholat ya, bukan itu, karena ini bukan di sini bahasanya bukan di sini. Kalau itu bukan sosok pemimpin tidak, pemimpin itu ya sudah jelas pemimpin ya wudu, sholat itu sama, karena pemimpin dan bukan pemimpin di sini sama, ya kan? Yang namanya pemimpin dengan bukan pemimpin, umara, ulama sampai orang awam, rakyat dan pemimpin semuanya sama di sini. Artinya semuanya wudu, semuanya sholat, semuanya puasa, semuanya zakat. Misalnya Ramadan sebulan yang akan datang, insya Allah puasa Ramadan semua. Bedanya pemimpin dengan bukan pemimpin apa? Sama di sini. Nah, maka ketika kita mencari pemimpin atau sosok pemimpin, bukan sosok pemimpin yang bisa wudu, bukan. Ya, kalau itu sama semua bisa wudu. Tetapi justru dicari yang punya kemampuan untuk melakukan yang lebih dari sekedar wudu, sholat, puasa dan yang lainnya. Karena apa? Karena yang dibutuhkan bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kemaslahatan, ya, bukan kemaslahatan diri, tapi kemaslahatan apa? Kemaslahatan orang lain. Jadi kemaslahatannya bukan kemaslahatan diri. Kalau wudu itu kemaslahatan yang berhubungan dengan dirinya. Sekarang kalau ada di antara antum yang berwudu, sekarang misalnya sedang acara kajian seperti ini, kemudian ada di antara antum yang sakit perut, merasa perlu ke belakang buang hajat, tapi kemudian setelah itu selesai buang hajat sekalian berwudu, ada nggak manfaatnya untuk yang lain? Ini wudu aja, pulang dari kamar mandi, buang air kecil, kemudian wudu, setelah itu kembali lagi ke tempat. Ya sudah, itu memang aktivitas pribadi aja. Sama juga dengan buang air kecilnya tadi. Maslahatnya apa? Itu masalah pribadi saya. Enggak segera buang air sekarang, sakit perut ini. Ini ngampet nih. Nah, itu kemaslahatannya pribadi. Enggak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, lain dengan kalau sudah sampai melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang banyak. Nah, ini wudu. Kemudian setelah itu ternyata misalnya kalau tiba waktu sholat kemudian sholat, ya sholat maslahatnya itu maslahat yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Meskipun kalau semuanya tidak sholat, nah itu baru kemudian bisa menjadi mudarat yang besar bagi umat manusia yang tinggal di situ. Tapi beda dengan ketika maslahat itu berkaitan dengan orang lain, langsung berhubungan dengan orang lain. Nah, tadi kalau kita bicara fikih ibadah, tadi ada fikih ibadah yang tadi toharoh, sholat, seperti puasa juga Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan. Orang puasa Ramadan dengan yang nggak puasa Ramadan tidak terlihat. Seperti sekarang misalnya, kalau ada di antara yang hadir yang dia puasa, misalnya puasa sekarang bulan Sya'ban ya, ini puasa Sya'ban, terus puasa Sya'ban. Puasa apa? Ya, lihat hadis Nabi SAW yang beliau nyatakan bahwa banyak orang yang lalai antara Rajab dan Ramadan. Maka Nabi SAW memperbanyak aktivitas puasa di bulan Sya'ban. Misalnya puasanya puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Akhirnya kena, misalnya kena hari Ahad, lalu kena hari Selasa, lalu kena lagi hari Kamis dan seterusnya. Nah, puasa yang dikerjakan tidak langsung berhubungan dengan orang lain. Tidak ada maslahat yang bisa langsung dirasakan oleh orang lain. Seorang pemimpin yang puasa, apa manfaatnya bagi masyarakat? Tidak secara langsung. Sementara posisi kepemimpinannya menuntut dia melakukan sesuatu yang memberikan maslahat kepada orang secara langsung. Orang puasa nggak puasa, kalau bangun jalan dengan nggak bangun jalan kan sama. Ada yang puasa dengan nggak puasanya tetap
Yang penting ini sekarang kalau jalannya rusak diperbaiki. Yang puasa alhamdulillah, yang nggak puasa juga pokoknya yang penting jalan diperbaiki, kan jalannya rusak. Nah, ini kalau berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Dan kalau fikih ibadah ini bagian pertama ini selesai. Konsep berpikirnya di fikih ibadah itu kan semuanya haram sampai ada dalil yang mensyariatkan. Nah, ini pada fikih ibadah. Sekarang kita masuk ke fikih yang kedua, fikih muamalah. Siasah syariah ini posisinya di sini. Maksudnya maksud yang berhubungan dengan fikih muamalah. Makanya Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya beliau mengatakan kalau sudah bicara tentang siasah itu nanti ada dua jenis. Siasah diniyah dan siasah akliyah. Ada siasah yang berhubungan dengan din, dengan agama. Maksudnya apa? Kalau itu syariat, itu perintah Allah SWT yang harus ditegakkan, harus dilaksanakan. Ya sudah dikerjakan, dilaksanakan. Misalnya ada perintah zakat. Kalau pada posisi pribadi seorang warga negara, rakyat bicara tentang kepemimpinan, bicara sebagai warga negara, zakat itu artinya dia mengeluarkan zakat, sudah selesai. Kalau pada posisi pemimpin nggak begitu. Cara berpikirnya, zakat ini mulai dari yang dipegang dari hulu sampai hilir, mulai dari pengumpulannya. Ada petugas pengumpul zakat. Di zaman Rasulullah SAW, petugas pengumpul zakat itu punya otoritas untuk melakukan penegakan hukum bagi yang tidak mengumpulkan dan tidak menyetorkan zakat. Bisa melakukan eksekusi, bisa langsung mengambil, bisa mengambil dengan paksa. Karena apa? Karena itu kewajiban. Dan tugasnya siapa itu? Tugasnya pemimpin. Tugasnya apa? Untuk ngambil maksud. Dan bisa dengan paksa kalau ada yang menahan tidak mau membayar zakat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, beliau tegas. Yang dikirim apa? Dikirim pasukan. Ini orang nggak mau membayar zakat, yang dikirim apa? Pasukan. Bukan didakwahi, bukan diceramahi, yang dikirim pasukan ketika tidak membayar zakat. Jadi artinya ada yang dikerjakan oleh pemimpin. Nah, beda dengan kita sebagai rakyat. Kalau kita sebagai rakyat, yang penting sudah nyetor, selesai. Sementara pada posisi pemimpin, dia memikirkan dari hulu sampai hilir gimana caranya mengumpulkan, kemudian mengecek ini dari semua orang yang hadir ini misalnya, siapa yang harus mengeluarkan zakat, lalu dicek, oh inilah. Terus dicek siapa yang harus membayar zakat. Setelah didata, nah kemudian petugas, ada yang namanya petugas amil zakat, yang memang sesuai dengan tugasnya. Ambil zakat itu ya dia petugas yang bisa ngambil, mendatangi, dan bisa mendatangi itu nagih, seperti orang nagih hutang, bisa nagih begitu. Nah, ini cara berpikir yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Prinsip dalam fikih muamalah, kembali ke bahasa tadi siasah diniyah yang berhubungan dengan din, maksudnya apa? Ketika ada perintah Allah SWT harus ditegakkan, maka ditegakkan. Sikapnya sudah cuma satu, sami'na wa ata'na. Itu namanya siasah diniyah. Din itu hanya sering diterjemahkan dengan agama. Kalau sudah ada perintahnya ya kerjakan, ada larangan dia tinggalkan. Dan posisinya sebagai pemimpin, bagaimana caranya menegakkan itu? Misalnya ada larangan wala taqrabuz zina, tidak boleh zina. Terus gimana caranya? Ya nggak boleh, pokoknya zina nggak boleh. Tapi kan ya nggak ada tapi. Jadi kalau sudah larangan ya harus ditinggalkan. Kalau berproses memahamkan, kalau kemudian ada ini dan itu, prosedur yang dibuat ya, tapi upaya menegakkannya harus. Dan nggak ada tawar menawar di situ. Kalau sudah menyangkut siasah diniyah, hal-hal yang berhubungan dengan din. Tetapi sebaliknya, kalau sudah ada yang bagian yang kedua, ada siasah akliyah. Ada pengaturan dalam siasah ini, dalam politik atau dalam pemerintahan, itu yang tidak ada nas Qur'annya, tidak ada hadisnya, tetapi dia bisa menggunakan akal, mempertimbangkan prinsip-prinsip umum yang ada dalam syariat. Misalnya gitu, kita susah kalau misalnya diminta selalu menjelaskan pakai dalil yang sharih,
dan sahih, atau sahih dan sorry. Hadisnya sahih dan jelas membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Apa dalilnya? Memperbaiki jalan. Itu bisa capek kita cari dalil terus nih. Terus jembatannya ini sekarang kalau dilihat umurnya sudah hampir rusak ini, harus diperbaiki. Itu kan pada kawan-kawan yang di teknik sipil kan lebih paham kekuatan jembatan ini sudah harus sudah saatnya harus diperbaiki dan nggak bisa bertahan lama. Kenapa kita lihat di ring road Gamping pas dekat jembatan, lampu merahnya kan dulu maju sekarang mundur. Itu siasat akliyah namanya, pengaturan yang menggunakan akal. Kenapa kok mundur? Karena apa? Karena kalau di situ beban bagi jembatan itu berat, apalagi kalau yang di situ truk, ya, truk sampingnya bus, sampingnya waduh berat semua ya. Nah ini bisa ambrol. Maka yang dilakukan apa? Mundur ke belakang. Kan kalau orang lihat ini padahal depannya kosong, ngapain kalau nggak dipakai? Iya, jangan lihat di situnya, tapi lihat ini di bawahnya ini apa? Ini jembatan. Kalau jalan biasa silakan digunakan. Nah itu menggunakan akal, tidak menggunakan nas, Quran, hadis. Apa dalilnya kalau ada jembatan seperti ini harus nggak menggunakan dalil, tapi menggunakan akal. Bisa dipahami kenapa ini harus begini, kenapa harus begitu. Itu sebabnya pengelolaan beberapa hal berhubungan dengan maliyah, harta misalnya, berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan selain harta, berhubungan dengan nyawa, berhubungan dengan fasilitas jiwa. Ada yang di tempat-tempat tertentu disesuaikan dengan kondisi yang paling memungkinkan dilakukan. Ini dengan kondisi yang paling memungkinkan. Apa yang kita lakukan di Indonesia berbeda dengan yang dilakukan di Saudi, nggak apa. Pada bagian-bagian tersebut. Lalu lintas di kita kan berbeda dengan di Saudi. Saudi jalannya sebelah kanan, kita jalan sebelah kiri. Makanya kalau ada orang dari Saudi ke sini kan perlu penyesuaian. Sama juga dengan orang sini ke Saudi. Kan jamaah Indonesia kalau berangkat umrah atau berangkat haji, kalau nyebrang jalan nolehnya kan salah gitu. Karena jalannya kan beda gitu. Di kita kan jalannya sebelah kiri, dari arah yang berlawanan sebelah kanan. Di sana sebaliknya. Nah kalau kita nyebrang kan salah gitu. Nolehnya kosong, sepi gitu. Oh salah, sebelah sana gitu kendaraannya. Ya, dari arah yang berlawanan. Karena memang beda kanan dengan kirinya. Maka kalau mau nyebrang nolehnya jangan salah ketika kita ke sana. Pertanyaannya, yang benar tuh sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah di sini bukan benar dan salah. Ini nggak ada istilah benar dan salah. Yang kiri benar, yang salah juga, yang kanan juga benar. Artinya pelaju kendaraan atau kendaraan yang melaju menggunakan jalur kiri di Indonesia, di tempat lain menggunakan jalur kanan, itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalau nggak pakai aturan. Bebas silahkan mau kiri boleh, mau kanan boleh. Nah ini ketidakteraturan seperti ini yang harus ditata. Nah ini yang dikatakan sebagai tanggung jawab yang ada dan harus dipikul atau dipikirkan oleh orang-orang yang masuk ke bahasan siasah. Nah, saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Bani Israel atau umat terdahulu mereka punya prinsip atau cara menjalankan agama yang berbeda dengan kita semua. Dan bahasan ini terdapat di beberapa kitab hadis, tapi Anda sebutkan yang di Sahih Bukhari saja. Anda bacakan karena ada juga terdapat di Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Ini menjelaskan bagaimana siasah itu bisa dilakukan oleh ulama dan bisa juga dilakukan oleh umara ketika terpisah, dan juga memungkinkan jika digabungkan dua-duanya. Rasulullah SAW bersabda, kanat Banu Israel, dahulu Bani Israel tasusuhumul anbiya, yang memimpin mereka itu adalah para nabi. Jadi mereka nggak punya raja, kemudian atau seperti kita ada perdana menteri,
Ya, jadi Nabi itu memerankan dua fungsi sekaligus. Dia sebagai ulama, ya, umara juga, ya, dua-duanya. Nah, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Ketika ada satu nabi yang wafat, maka ada penggantinya nabi berikutnya. Khalafahu artinya menggantinya. Khalifah itu artinya apa? Pengganti. Maka Nabi Muhammad SAW bukan khalifah. Istilah khalifah pertama kali muncul pada siapa? Abu Bakar. Maka dinamakan khalifah, ya, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terjadi pada nabi-nabi Bani Israel. Jadi tasusuhumul anbiya, nabi-nabi mereka yang memimpin mereka. Yang memimpin mereka adalah para nabinya. Kemudian setelah ada nabi, diganti lagi nabi, lalu nabi lagi. Memang begitu kondisinya. Ini yang terjadi pada umat sebelum kita di Bani Israel. Dan Nabi SAW bersabda, wa innahu la nabiyya ba'di. Nah, Nabi SAW lalu jelaskan, kalau kita ini, karena kita pengikut Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Lalu pemimpinnya siapa? Nah, beliau menyatakan, wa sayakunu khulafa'u fayakthurun. Maka akan ada khalifah dan mereka jumlahnya banyak. Khalifah, diganti lagi khalifah, diganti lagi khalifah, diganti lagi khalifah, dan sejarah sudah cukup membuktikan itu. Setelah wafatnya Abu Bakar ada Umar, setelah Umar ada Utsman, lalu ada Ali, ada seterusnya sampai jumlahnya banyaknya luar biasa. Ini namanya khalifah digantikan khalifah, digantikan khalifah dan seterusnya. Ini yang terjadi pada umat sebelum kita dan yang ada pada umat kita. Nah, sekarang kemudian kita masuk ke bahasan ketika kita bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang ada ini punya kewajiban. Sebelum nanti kita menyebutkan apa yang idealnya dilakukan, kriteria yang idealnya ada pada sosok pemimpin. Kewajiban ini adalah ada kewajiban-kewajiban yang itu tertuang dalam Quran, dalam Sunnah, dalam ijma, dan dalam kaidah-kaidah yang ada dalam syariat. Maka kemudian diringkaskan tugasnya pemimpin dalam Islam itu. Yang pertama adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Menegakkan agama itu bagaimana? Mungkin gimana caranya agar agama ini bisa tegak, bisa terlaksana, bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat. Maka pada sosok pemimpin dia harus memikirkan itu. Kalau kita sebagai rakyat, bisa saja kita memikirnya yang penting saya sholat 5 waktu selesai. Kalau pemimpin nggak begitu cara berpikirnya. Maka pemimpin itu bukan berpikirnya saya sholat, bukan. Mikirkan gimana caranya agar orang-orang sholat. Mikirkan gimana caranya tempat yang akan dijadikan tempat sholat itu gimana, fasilitasnya. Lalu berkaitan dengan misalnya ini kok ketika muncul ada perbedaan penetapan awal waktu sholat. Nah, itu tugasnya pemimpin. Ini mengatur. Harus ada ketetapan. Ini gimana caranya? Di beberapa tempat pada waktu-waktu sholat tertentu ada yang sengaja agak dimundurkan, tapi itu jadi ketetapan negara, sehingga semua rakyat ikut itu. Contohnya misalnya, kalian ngerasakan nanti kalau bulan Ramadan piknik ke Mekah atau Madinah. Nah, ini supaya karena kan gini, kadang-kadang kan orang mencerna sesuatu itu kalau susah diajak piknik. Ya, karena kalau yang kurang piknik kadang-kadang dijelaskan pakai dalil ini, pakai dalil itu, pakai pendapat ulama ini susah, udah jalan-jalan aja. Ya, karena orang kurang piknik begini kan nggak perlu ngotot-ngotot debat itu, nggak usah pakai dalil, terlalu mewah kalau dikasih dalil. Kasih aja kalau dikasih tiket mewah juga ya. Ya diajak jalan-jalan. Nah, nanti coba lihat di Mekah, di Madinah, supaya bisa melihat di sana kok aneh ya. Begini,
yang unik itu jarak antara maghrib dengan isya pada hari-hari biasa. Misalnya kalau kita sudah bisa ketahui, dan kita juga bisa lihat hari terakhir bulan Sya'ban, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Biasanya kan rentang waktunya bisa ketahuan dan nggak terlalu jauh. Biasanya kira-kira ya 1 jaman lah, kira-kira itu. Tapi pas bulan Ramadan, pas masuk bulan Ramadan, kok mundur ya? Dan itu ternyata apa? Ketetapan di negara disepakati. Tapi apa? Semuanya jamaah. Boleh nggak pemimpin secara sengaja melakukan kebijakan itu? Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan kemaslahatan yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Nah, itulah tugasnya pemimpin. Kenapa diakhirkan? Mereka mempertimbangkan begini. Karena banyak orang yang setelah selesai sholat maghrib, kemudian berbuka puasa, mereka perlu waktu untuk makan, kemudian perlu waktu untuk bersih-bersih, ganti pakaian dan seterusnya. Sementara kalau waktu yang ada ini nggak cukup, mepet sekali. Akhirnya apa? Agak dimundurkan isyanya. Nah, kalau dimundurkan begitu, gimana? Ini apa nggak termasuk menunda sholat? Enggak. Ini kita menunda bareng-bareng. Ya, menundanya bareng-bareng untuk kemaslahatan apa? Semuanya bisa sholat berjamaah. Sebab kalau dikerjakan pada waktunya akan ada banyak yang ketinggalan. Akan ada banyak yang akhirnya terpaksa tidak bisa berjamaah. Padahal kita mengharapkan semuanya bisa sholat berjamaah. Dan ternyata apa? Begitu ditunda, kehadiran sholat berjamaah jadi bisa maksimal. Padahal kan itu yang ingin diwujudkan kan? Ingin gimana caranya yang hadir itu bisa maksimal. Sebab kalau yang hadir di tepat waktu tapi yang hadir cuma bisa sebagian, ya sudah kita tunda aja. Tentu tundanya juga nggak terlalu jauh sekali sampai hanya berjam-jam, bukan gitu juga, enggak. Tapi ditunda yang kira-kira ini cocok kalau kemudian diputuskan, akhirnya disepakati, diseragamkan, dan itu diseragamkan apa? Satu negara. Jadi kita di Mekah begitu, pindah ke Madinah juga begitu, terus ke Jeddah juga begitu. Oh, ternyata memang sama semua, satu negara. Nah, siapa yang mengatur itu? Nah, itu pemimpin. Yang mengatur itu pemimpin. Sama juga dengan penetapan awal Ramadan, penetapan awal Idul Fitri. Itu kan kewenangan aslinya, kewenangan pemimpin. Kalau kita lihat di buku-buku fikih, penetapan awal Ramadan, penetapan awal Idul Fitri itu, apapun metode penetapannya, tapi satu, yang menetapkan itu siapa? Kan gitu. Kan ada metode yang berkembang sekarang ini. Orang bisa berdebat panjang tentang metode itu. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang punya kewenangan untuk menetapkan itu? Di buku-buku fikih jelas, yang punya kewenangan menetapkan kapan itu siapa? Pemerintah. Maka di sana atau di beberapa negara, termasuk negara tetangga kita lah, nggak usah jauh-jauh. Negara tetangga kita Malaysia, yang menetapkan siapa? Brunei, yang menetapkan siapa? Kan begitu. Filipina, yang menetapkan siapa? Muftinya. Kemudian Thailand. Dan alhamdulillah di beberapa negara ASEAN itu mereka tidak banyak perbedaan pendapat tentang itu. Begitu diputuskan, satu sudah selesai. Makanya terus terang kalau bisa di awal Ramadan, kami itu sering diskusi dengan kawan-kawan di ASEAN. Karena saya juga admin untuk Ikatan Ulama dan Dai ASEAN. Teman-teman dari Filipina, dari Timor Leste, dari ini dan itu kan ngubungi. Gimana nih? Nah, yang repot itu adalah gini. Kadang-kadang negara-negara ASEAN udah sepakat, di sini kita nggak sepakat. Dan betul-betul pernah terjadi kan? Ada sebagian yang hari ini, ada yang besok. Aduh, gimana nih? Saya mau ngomong, mau nyampaikan ke teman-teman. Padahal kita termasuk yang berusaha untuk menggerakkan dan mengajak teman-teman ASEAN. Coba kita memutuskan penetapan awal Ramadannya bareng-bareng. Yang lain bareng-bareng, kita yang nggak bareng-bareng. Asli Indonesia yang nggak bareng-bareng, itu susah juga. Lalu gimana nih? Nah, itulah yang menjadi contoh bahwa kehadiran pemimpin itu diperlukan. Di sholat, di puasa, di zakat, distribusi zakat. Ini pernah disampaikan dalam pengajian oleh salah seorang ustaz di pengajian para petinggi di TNI, bahwa kalau pengelolaan zakat kita ini benar, nggak dikorupsi, nggak diambil oleh petugas partai, nggak ya
Ya karena saya dengar langsung dari salah seorang pejabat di satu kementerian, dana zakat di sebuah provinsi itu memang diambil oleh ya itu, ya yang sudah ketangkap OTT itu. Ya. Nah, saya nggak jemput loh ya. Bayangkan zakat itu yang sudah terkumpul sebanyak itu kalau seandainya digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan untuk umat, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita wujudkan. Termasuk apa? Salah satu bentuk alokasi zakat adalah apa? Pembelian alutsista. Pembelian alutsista bisa dengan zakat. Karena itu bagian dari apa? Jihad fisabilillah. Jihad dalam siasat syariah, begitu melihat alokasi zakat itu bukan cuma untuk person-person, tapi juga untuk kepentingan apa? Negara, termasuk untuk kepentingan pertahanan. Termasuk untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, lalu digunakan untuk apa? Di antaranya untuk alutsista, digunakan untuk membeli persenjataan, digunakan untuk membeli ini dan itu untuk kepentingan pertahanan negara. Karena kan itu masuk dalam 8 asnaf. Masuk dalam 8 kategori tadi. Nah, disinilah perlunya bagaimana peran pemimpin. Jadi kembali ke bahasan pertama tadi. Jadi tugasnya pemimpin yang paling utama adalah menegakkan agama ini. Bagaimana sholat bisa ditegakkan. Maka waktu ketika muncul wacana di Jakarta waktu itu, muncul wacananya begini, pilih pemimpin non muslim tapi tidak korupsi, atau pemimpin muslim yang korupsi. Ternyata yang terjadi betul-betul kebalikannya. Sudah non muslim, korupsi lagi. Kan yang terjadi begitu. Tapi opini yang dibangun, pilihannya itu tadi. Karena kenyataannya begitu kan. Dan buktinya apa? Dan data BPK, laporan BPK, ya, audit BPK resmi yang membuktikan bahwa itu terjadi korupsi. Ya, yang melakukan lembaga negara ya, artinya bukan swasta, bukan lembaga abal-abal. Ini betul-betul lembaga resmi negara. Kan berarti terjadi korupsi. Nah, pada saat wacana itu dimunculkan, pilih pemimpin yang non muslim yang tidak korupsi. Pada saat kita melihat itu, karena kita melihat dari sisi tugasnya pemimpin itu juga iqamatuddin, menegakkan agama, bisa jadi seandainya dia tidak korupsi, tetapi karena dia tidak bisa mewujudkan iqamatuddin, bagi kita pasti akan ada cacat-cacat yang lain. Buktinya apa? Melegalkan prostitusi, melegalkan minuman keras, sahamnya, ya itu. Terus kemudian apalagi, dan ternyata banyak daftar yang lain. Maka pada sisi iqamatuddin ya ada. Dan sampai capek sekali ya waktu kita lihat berita di kawan-kawan di Jakarta itu. Ramai ada isu ini akan dibatasi sound system masjid ya. Pas kurban ini tidak boleh dilakukan. Kok jadi begini sih? Ramai sekali. Kemarin biasa-biasa aja gitu. Karena apa? Karena fungsi tadi iqamatuddin susah untuk diwujudkan kalau yang terjadi adalah bagaimana mau melakukan iqamatuddin sementara yang berada pada posisi pemimpinnya orang yang betul-betul sama sekali bukan cuma tidak paham agama, tapi berseberangan dengan apa yang dipahami oleh agama. Dan ya puncaknya tentu pada saat penistaan terhadap agama ya. Penistaan terhadap Al-Quran ya. Al-Maidah berapa? Iya, masih hafal ya. Nah, ini yang pertama, iqamatuddin. Yang kedua, siasatud dunya. Tadi menegakkan agama, kemudian siasatud dunya, mengatur dunia. Harus dibedakan. Pada urusan agama itu fungsinya adalah menegakkan. Kalau urusan dunia kita bisa ngatur-ngatur. Mengatur itu bisa jadi apa? Ada yang disesuaikan, dimajukan, dimundurkan, dimodifikasi, ini dan itu bisa. Karena urusannya apa? Dunia. Misalnya sekarang gini. Dulu mungkin masih ingat gimana waktu pas zaman beberapa tahun yang lalu, beberapa pendaftaran itu ada yang masih pakai kertas ngisi, terus kemudian atau yang paling gampang adalah dulu waktu beli tiket kereta api
Wah, harus antri di loket. Wah, antrinya dengan panjangnya luar biasa. Dan ada yang bisa nanti nitip gitu ya. Dan seterusnya lah, macam-macam. Akhirnya muncul percaloan. Kemudian kalau yang mungkin usianya 40-an masih ingat karcisnya yang masih tebal ya. Jadi kecil tapi tebal. Terus mikir-mikir, kenapa harus tebal ya? Kan bisa tipis juga boleh juga kan gitu ya. Dan apa gak menghabiskan biaya kalau kertasnya tebal ya, tebalnya juga beberapa kali kertas biasa. Terus lalu kemudian dipikirkan gimana caranya, kita bikin kertas yang tipis aja, praktis. Terus kemudian pendaftaran atau beli itu kan ini bisa diatur. Maksudnya yang penting kan beli ya gitu. Mau belinya antri, mau belinya sendiri, dibelikan teman atau gimana caranya, pokoknya beli dan bisa menghentikan kemungkinan terjadinya kecurangan, termasuk juga percaloan. Ternyata akhirnya kemudian muncul ide bikin aplikasi. Ya, yang begini-begini kalau sudah menyangkut urusan dunia bisa dipikirkan. Makanya kemudian kita merasa aneh. Maaf kalau kita lihat di beberapa, ya ini meskipun saya nggak mengatakan semuanya, tapi masih ada beberapa instansi yang ketika kita melakukan proses tertentu, prosedur tertentu, itu kok jadi sulit begini ya? Apa nggak bisa dipermudah? Ya. Ada nggak bisa dipermudah? Termasuk maaf yang jadi guru. Saya kebetulan juga jadi guru, ya sudah 18 tahun jadi guru dan guru tersertifikasi. Nah, tapi tidak pernah ngambil tunjangan sertifikasi sejak diangkat sampai sekarang. Jadi yang sampai sekarang susah dipahami, saya sulit memahami itu adalah kenapa harus mengisi belangko yang jumlahnya banyaknya luar biasa. Mungkin yang jadi guru tahu itu belangko yang harus diisi. Jadi ada yang mulai dari 1 tahun ajaran, 1 semester, kemudian bulan, pekan, kemudian harian dan jam. Jadi jam pertama itu dan yang diisi kalau yang ada belangko yang khusus harian untuk per satu nanti harian sendiri, nanti yang satu pelajaran sendiri belangkonya. Jadi mulai masuk nanti menuliskan ketika masuk mengucapkan salam. Terus yang kedua menyapa siswa. Terus kemudian yang ketiga absen. Yang keempat mereview pelajaran yang sebelumnya. Kemudian yang kelima meminta siswa untuk membuka halaman 72. Yang ke-6, ke-7, ke-8 gitu. Ditulis semua. Itu tulis sampai dengan selesai. Terus saya pikir, waduh ini kalau 24 pelajaran sampai 1 pekan, ada nggak aplikasi yang mempermudah itu? Nah itu boleh. Cara berpikirnya tadi sama dengan siasat dunia. Kalau ada yang bisa mempermudah, bisa nggak mempermudah? Karena ternyata itu jadi keluhannya banyak guru. Ada banyak guru, maaf, apalagi beberapa guru yang sepuh, akhirnya waktunya malam tuh habis untuk ngisi belangko-belangko itu. Karena apa, sebelum mengajar itu harus sudah diserahkan. Nah, bisa nggak dipersingkat? Dan kalau perlu aplikasinya, bisa nggak aplikasinya bisa di HP? Karena kan ada yang berulang-ulang, kan pelajaran berikutnya juga assalamualaikum juga ya. Nanti pelajaran berikutnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi tapi ditulis. Dan waktu itu, ya maaf, waktu itu bahkan sempat awalnya saya sempat mendengar arahan, tapi alhamdulillah tidak diteruskan. Ini artinya nggak boleh diketik, harus pakai tangan. Aduh, kalau pakai tangan saya nyerah deh. Ini kalau harus ditulis tangan asal. Jadi karena menulis belangko seperti itu kan banyaknya luar biasa. Nah, itu contoh bagaimana kita boleh berpikir pada hal-hal seperti ini, mengatur gimana caranya supaya mudah. Jadi begitu orang menginput data itu langsung terkoneksi ke sini dan ke situ. Nah, ini tapi jangan dikaitkan dengan kartu-kartu tadi ya. Ya, ini sensitif kalau nggak usah pakai kartu inilah, kartu itulah. Nah, karena itu sudah terkoneksi. Tapi intinya gimana caranya mempermudah? Karena apa? Karena kalau sesuatu yang bisa dipermudah itu bagian dari lalu kemudian tidak dipersulit, itu bagian dari prinsip yang ada dalam siasat syariah. Nah, yang terakhir yang disampaikan, karena waktunya kita persingkat, pemimpin yang ingin kita wujudkan ini oleh beberapa ulama fikih disebutkan ada beberapa syaratnya, ada kriterianya. Yang pertama Islam,
Karena tadi tujuan utamanya adalah penegakan agama. Kemudian yang kedua, baligh. Kalau dulu baligh itu ditandai dengan beberapa hal, dan kemudian usia, salah satunya adalah usia sampai 15 tahun. Sekarang banyak anak-anak yang menginjak usia baligh sebelum usia-usia tersebut. Cuma bedanya begini. Pada di masa lalu, baligh itu berkaitan juga dengan kedewasaan. Tapi di kita sekarang, baligh tidak berbanding lurus dengan kedewasaan. Ada yang baligh tapi tidak dewasa. Ada yang usianya 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang sudah 17, 18, bahkan ada yang sampai 20 tahun. 21 tahun belum cukup dewasa. Kalau dulu coba lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu menginjak usia baligh, ya memang sudah mandiri, dewasa. Jadi sudah bertanggung jawab untuk dirinya. Dan kita lihat di Indonesia pun pada era awal-awal kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan, tokoh-tokoh nasional di tanah air kita ini kan orang-orang yang dari usia baligh. Kalau usia baligh itu anggaplah 15 atau mendekati 15, dengan ketika mereka memimpin, mengambil peran-peran penting dan strategis di negara kita ini, usianya kan masih belasan tahun. Bayangkan ada yang mendirikan partai usianya 19 tahun. Mendirikan partai. Ada yang jadi Perdana Menteri, ada yang jadi duta besar, ada yang jadi ini dan itu. Usianya berapa? 19, 20, 21. Coba baca biografinya M. Nasir, baca biografinya Soekarno, baca biografinya Hatta, baca biografinya sekian banyak tokoh-tokoh nasional. Ketika mereka pertama kali mendapatkan amanah-amanah dan peran-peran strategis itu, usianya berapa? Apa usianya 40, 50 seperti yang sekarang ini? Enggak. Ya, mereka usianya usia relatif muda, di 20-an. Ada yang kurang dikit dan ada yang lebih sedikit, itu biasa, tapi nggak jauh dari 20-an. Nah, ini kenapa singgung? Karena begini, karena ini bicara tentang kematangan, ya, bukan cuma sekedar baligh dari sisi fisik. Kemudian yang ketiga, berakal. Berakal itu kadang dimaknai sederhana dengan kemampuan memahami sesuatu sebagaimana mestinya. Jadi ini namanya orang berakal. Jadi ketika misalnya gini, kalau orang melihat ada kajian seperti ini, ketika dia sudah bisa memahami alur yang ada dalam sebuah kajian ini dari awal sampai akhir, itu artinya memang dia sudah punya kemampuan berakal yang baik. Tentu ini nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sudah sampai pada tingkat kematangan yang luar biasa, yang bagus, ada yang agak dan di bawahnya lagi. Seperti misalnya begini, semua tahu bahwa yang namanya kegiatan seperti ini, itu pasti ada serangkaian kegiatan dan ada sekian banyak orang yang terlibat dalam kegiatan seperti ini. Jadi tidak boleh hanya cuma melihatnya tadi pembawa acaranya, MC-nya aja. Ini nggak mungkin yang kerja cuma MC-nya, yang bikin, yang mendesain MC-nya, yang nyebarkan juga MC-nya, yang pasangin juga MC-nya, yang nyalakan lampu juga MC-nya. Terus kemudian yang ngatur termasuk masang tikernya juga MC-nya. Kalau sendirian, insya Allah satu kegiatan setelah itu sakit deh. Setelah itu ya, dan kita yakin kualitasnya pasti nggak akan sebagus yang dikerjakan. Tapi ketika yang mendesain, kita lihat ada orang yang memang punya kemampuan di bidang itu. Terus lalu apa? Yang bagian rekaman lain lagi. MC-nya beda dengan yang bagian nyebarkan. Yang bagian masang tikar ini bisa jadi berbeda dengan yang mendesain. Nah, ini cara berpikir seperti ini. Kalau kita sudah mengetahui itu, berarti kita sudah bisa memahami dengan benar alur sebuah rangkaian. Kalau itu kegiatan, termasuk kalau dalam kepemimpinan dari pemerintahan, tidak boleh begini. Begitu melihat sesuatu sepintas lalu kemudian putuskan. Saya putuskan ini, sekarang harus begini. Enggak, sebentar, dipertimbangkan dulu. Jangan lalu kemudian masuk ke gorong-gorong terus bilang, wah kita bikin ini. Sebentar. Diputuskan dulu, dirapatkan dulu, dipikirkan dulu, dipertimbangkan. Ini apakah memang bagus keputusannya seperti itu? Tidak boleh kemudian mempertimbangkannya hanya spontan karena melihat. Seperti misalnya gini, saya lihat ini, kok air minumnya kecil semua. Sudah kita putuskan semuanya nanti pakai air minum sebesar ini.
Karena ini air gelas semua kan, kecil-kecil semua. Sebentar, dipikirkan dulu. Kalau air minumnya gelas itu kan perlu dipertimbangkan biaya, perlu dipertimbangkan juga apakah kalau pakai botolnya sebesar gini atau yang agak lebih kecil tapi lebih besar dari gelas. Kemudian yang berikutnya mempertimbangkan ada sekian banyak yang dipertimbangkan hanya cuma untuk urusan air minum. Artinya ada banyak. Nah, kalau orang bisa memahami itu, artinya dia sudah mempersiapkan dirinya sebagai seorang calon pemimpin. Nah, maka calon pemimpin itu ketika berakal itu artinya belajar memahami sesuatu dan alurnya dipahami dengan benar, dipahami dengan baik. Jadi kalau kita sudah membiasakan, kita akhirnya memposisikan diri bahwa kita menyiapkan diri kita, termasuk nanti kalau ada orang-orang dekat kita dan keluarga kita, untuk jadi orang-orang yang siap memegang amanah-amanah kepemimpinan, meskipun kepemimpinan itu tidak harus selalu pada posisi puncak. Kepemimpinan kan ada yang pada posisi-posisi di bawahnya, bahkan ada kepemimpinan yang tidak struktural. Apalagi kalau kita melihatnya sekarang ini, tidak cukup kita hanya melihat yang terdekat ini ya. Saya baru dapat istilah baru tadi dari Dr. Ahmad Zainun Najah, anggota Komisi Fatwa MUI. Kan ketika tadi pagi ngisi di Masjid Kampus UGM, terus lalu beliau bilang ada, kan saya bilang ya mudah-mudahan ya beliau ini bisa kembali datang hadir ke sini, ke Jogja, dan meluangkan waktu untuk ke sini. Beliau bilang ada, ya insya Allah tahun depan. Saya bilang tahun depan kelamaan. Ya maksudnya tahun depan setelah 17 April. Wah, ada istilah baru kan. Ya, jadi setelah 17 April dianggap tahun depan gitu. Jadi karena itu eranya baru, annya baru dan macam-macam. Karena dianggap baru semua, jadi itu seperti tahun depan. Ini istilah baru karena setahu saya tahun depan tuh ya 1 Januari gitu. Itu yang pengetahuan saya, atau 1 Muharram, itu tahun depan. Nah, tapi kalau tahun depan itu setelah 17 April, nah itu saya baru tahu tadi pagi deh. Nah, kembali ke kemampuan berakal. Gini, artinya kita menyiapkan pemimpin juga bukan cuma sekarang, tapi juga menyiapkan untuk 2024. Dan pas 2024 itu genap 100 tahun ya runtuhnya khilafah. Ini khilafah Islam yang di Turki Utsmani kan 2024 ya. Kan 1924, ini 2024. Ya. Pertanyaannya, siapa yang disiapkan untuk jadi calon pemimpin Indonesia untuk 2024? Kan nggak mustahil dari yang hadir ini. Jangan kemudian nanti masa saya ini, oh enggak, siapkan aja. Maka ketika bicara tentang apa syarat-syarat, apa kriteria seorang pemimpin, kita jangan mikirkan orang lain. Coba bayangkan seandainya itu diterapkan dalam diri kita. Misalnya tadi bicara tentang akal, biasakan kita punya kemampuan memahami sesuatu. Cara berpikir kita, cara berakal kita, ini harus cara berakal yang benar. Belajar memahami sesuatu dengan benar. Membiasakan budaya literasi, biasakan membaca. Salah satu pesannya M. Nasir kan kepada para pemuda, kepada para calon pemimpin, biasakan membaca dan sering-sering membaca. Seorang pemimpin itu harus sering baca. Selain juga bacaannya harus Loh, kok jadi ketawa sih? Iya benar kan? Nah itu yang antum yang bilang gitu ya, Anda nggak ngomong ya. Bacaan yang berkualitas. Sebab gini, bacaan kita itu mempengaruhi cara berpikir kita. Coba kalau antum biasa membaca, gini, antum biasa membaca bacaannya fikih, bacaan usul fikih, kemudian fikih, itu mempengaruhi cara berpikir antum. Ketika membahas sesuatu, sebentar, ini kaidahnya begini. Oh, jadi bicara, kaidahnya begini. Dan dalam bahasan ini ada dua pendapat. Ini cara berpikir seperti ini fikih nih. Nah, tapi betul itu. Artinya memang itu mempengaruhi cara berpikir ketika dia banyak dipengaruhi oleh buku-buku usul fikih, qawaid fikih dan fikih. Tapi kalau banyak dipengaruhi dengan buku Sirah Nabawiyah, kan dia bicara sejarah. Ya sama itu dengan kisahnya. Nah, lagi kisah. Pada kisahnya ini ada sahabat, kan sama seperti ketika seorang sahabat ajan ini berarti kisahnya. Nah, ini karena dipengaruhi bacaan. Jadi sampai
ada yang dibalik begini. Saya sempat menyampaikan dari perjanjian Hudaybiyah. Terus kemudian kan pada saat perjanjian Hudaybiyah, orang-orang musyrikin Quraisy lalu membuat perjanjian-perjanjian yang ternyata perjanjian-perjanjian itu menjadi blunder bagi mereka. Begitu kita sebutkan beberapa poin-poin perjanjiannya, lalu jadi blunder. Terus ada yang komentar, kok kayak sebentar ini nggak usah bicara kayak yang itu. Jadi blunder-blunder itu muncul dari apa? Dari apa yang sebenarnya mereka lakukan ketika mereka tidak paham berhadapan dengan siapa, dan mereka tidak paham dengan bagaimana kekuatan yang tidak bisa terlihat. Kan begitu. Memang kan sulit untuk memahami itu. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan begini, orang musyrikin minta, pokoknya kalau ada orang Islam yang lalu keluar dari Islam, keluar dari Madinah, terus kemudian ingin bergabung dengan orang Mekah, tidak harus dikembalikan. Lalu kemudian sebaliknya, kalau ada orang dari luar Islam, jadi orang misalnya musyrikin Quraisy yang kemudian ingin bergabung dengan kaum muslim, masuk Islam, selama masa perjanjian 10 tahun itu mereka harus dikembalikan. Harus dikembalikan ke Mekah. Ada yang tidak boleh diterima oleh kaum muslimin di Madinah. Ini kan sepintas jelas tidak adil. Tapi justru dengan mereka membuat perjanjian itu jadi blunder bagi mereka. Blundernya apa? Kalau kita melihat ada hikmahnya. Di antaranya apa? Kalau bagi kita umat Islam, kalau ada orang yang memang keluar dari umat Islam, memang sebaiknya jauh-jauh aja, nggak usah dekat-dekat. Kan kalau yang murtad kan, ya sudah biar aja. Atau yang dulu ngaku-ngaku ikut memperjuangkan, terus lalu kemudian sekarang merapat balik lagi gitu, ya biar aja, nggak usah artinya biar aja yang mereka jadi nggak usah ditarik-tarik lagi. Ini sekarang mereka mau bergabung lagi, itu nggak usah. Belajar dari pengalaman perjanjian Hudaybiyah aja, sudah biar aja gitu. Nah kan orang lalu membaca Sirah Nabawiyah itu, kok kayaknya ya, kok apa yang kita baca itu seperti yang terjadi sekarang ini berulang terus, dan kok mirip-mirip lagi. Terus kemudian ketika ada orang musyrikin yang masuk Islam, harus dikembalikan, ya. Begitu harus dikembalikan, terus kemudian kan sederhana, ketika harus dikembalikan dan kaum muslimin kemudian menolak dan menyampaikan, kami terikat perjanjian, kami tidak bisa menerima kalian. Akhirnya apa? Mereka membangun kekuatan. Orang musyrikin yang mau ke Madinah tapi ditolak, akhirnya mereka bikin perkumpulan, bikin perkampungan orang-orang yang kepingin masuk Islam dari musyrikin Quraisy tapi tidak bisa diterima di Madinah. Tempatnya di mana? Antara Mekah dan Madinah. Kerjanya apa? Mengganggu orang musyrikin Quraisy. Karena kan yang bikin masalah kan dari sana. Terus akhirnya apa? Yang diganggu sana. Yang diganggu musyrikin Quraisy. Akhirnya apa? Terus mereka bilang, ya udahlah, kita batalkan aja lah. Terus lalu dan akhirnya kaum muslimin yang baru masuk Islam ini akhirnya diizinkan, dan mereka sendiri yang membatalkan. Kenapa? Jadi semua yang mereka sepakati, mereka buat perjanjiannya itu jadi blunder bagi mereka. Nah, itu contoh bagaimana bacaan kita, bacaan Sirah Nabawiyah kita mempengaruhi kita melihat sesuatu. Dan termasuk juga kenapa ada ungkapan-ungkapan tanda-tanda kemenangan ini sudah nampak terlihat. Kenapa sering muncul kalimat itu? Di antaranya itu dari orang-orang yang kuat pembacaannya terhadap Sirah Nabawiyah. Karena mereka lihat, ini kok tanda-tanda kemenangannya udah jelas ini. Mereka sudah begini, ada yang begini. Ini kan persis seperti waktu pas Fathu Makkah. Ada yang menghubungkan itu, lalu mereka lihat, kok mirip. Terus kok bisa, ini meramal sesuatu wah ini. Enggak, sebenarnya itu melihat indikasi-indikasi. Melihat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ini tanda-tanda kemenangan sudah nampak. Nah, itu dari mana? Dari pembacaan. Tapi intinya tadi apa? Intinya semakin sering kita membaca, akan semakin banyak wawasan, dan semakin banyak yang dibaca. Ada bacaan akidah, bacaan fikih, bacaan akhlak, bacaan tafsir, bacaan sirah, bacaan yang lainnya, yang begitu banyak. Semakin banyak yang kita baca, akhirnya membuat apa? Membuat cara kita memahami sesuatu juga semakin utuh. Tapi Anda sarankan kalau membaca, jangan merasa cukup sudah banyak membaca pesan di WA. Jangan. Kalau baca buku. Ya, baca itu baca buku. Supaya apa? Konsepnya utuh.
Karena buku itu utuh kalau disajikan. Ya memang ada buku yang tebalnya 200 halaman, 300 halaman, ada yang 500 halaman, 600, ada yang 1 jilid, 2 jilid, 5 jilid. Ya memang ada yang begitu. Tetapi kalau kita membaca satu kita kuasai, itu sangat membantu memahami banyak hal, dan pemahaman kita tentang konsep bahasa tertentu jadi utuh. Misalnya begini, satu saja untuk selesaikan satu kitab fikih sampai selesai dari awal sampai akhir. Konsep yang ada di benak itu utuh. Fikih ibadah itu sampai sini, fikih muamalah dari sini sampai sini. Dan fikih muamalah itu dimulai dari mana? Ada buku fikih yang memulai bab pertama fikih muamalah, kitabnya apa? Kitab nikah. Tapi ada ulama lain fikih muamalahnya dimulai dari bab apa? Jual beli. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu didahulukan sebelum nikah, supaya punya modal dulu, baru nikah. Hanya punya modal bekerja, cari nafkah, entah dengan jual beli, dengan usaha macam-macam, lalu kemudian setelah selesai baru nikah. Jadi punya modal untuk nikah. Ada pertimbangan dimajukan, dimundurkan, itu haknya. Ya haknya masing-masing yang mau membuat sistematika itu. Tapi kalau pernah utuh, insya Allah akan bisa ketangkap. Kemudian singkat lagi yang berikutnya, yang keempat, yang keempat punya ilmu. Beda dengan akal tadi ya. Kalau akal dia kemampuan memahami. Karena gini, akal dengan ilmu bisa dua hal yang berbeda. Ya, meskipun berhubungan. Tapi punya ilmu itu maksudnya ilmu. Tentu kalau banyak ulama di buku Siasat Syariah mengatakan bahwa seorang pemimpin atau seorang yang dapat amanah perlu ilmu sesuai dengan jenis amanahnya. Contohnya begini, kalau saya dapat amanah yang berhubungan dengan keuangan, saya harus punya pengetahuan yang berhubungan dengan keuangan, akuntansi, terus berhubungan dengan pembukuan, berhubungan dengan ini, itu harus diketahui karena itu diperlukan berkaitan dengan bidangnya. Kemudian yang berikutnya adil. Nah, ini adil sekarang jadi sensitif kalau nyebut adil. Ini yang poin berikutnya. Kalau nomor nanti silakan dicantumkan sendiri. Kemudian yang poin berikutnya punya kemampuan yang berhubungan dengan mental atau kejiwaan. Karena seorang pemimpin itu perlu orang yang punya mental yang kuat. Bukan orang yang cengeng, bukan orang yang sering sambat. Sambat apa maksudnya? Mengeluh. Enggak bisa. Pemimpin tuh harus orang yang memang mentalnya kuat. Sama juga dengan begini. Jangan Anda bayangkan pemimpin itu jangan selalu maknanya presiden, bukan. Pemimpin itu bisa maknanya apa? Pemimpin ya gubernur, wali kota, bupati, camat juga kan begitu. Kan susah kalau misalnya kita ketemu ada pemimpin kita terus dikit-dikit saya tuh ya kok malah mengeluh. Harusnya justru saya yang mau mengeluh sama beliau gitu. Kan beliau pemimpin saya gitu. Kan begitu. Kalau pemimpinnya ngeluh sama rakyatnya terus kan rakyat ngeluh sama siapa gitu. Ya, kan harusnya dibalik ya. Sama dengan kalau antum berada pada posisi seorang bapak. Anak-anak mengeluh, ya harus siap. Antum harus bukakan dada selebar-lebarnya. Yang satu cerita ini tadi diganggu temennya, satu terus macam-macam. Ya harus punya otak yang wawasan yang luas dan juga punya hati yang betul-betul lapang. Siap. Coba lawannya 5. Yang satu berkelahi, yang satu ini, lalu 5 tuh mikirkan kan pusing. Itu baru 5 dia. Nah, kalau jadi pemimpin terus rakyatnya 5 juta, kan nggak bisa kalau pemimpinnya saya pusing itu ini ngurusin begini. Ya, memang kalau pemimpin harus siap pusing gitu. Nah, jiwanya harus kuat. Kalau jiwanya lemah berat. Ya. Kalau jiwanya nggak kuat, dia akan berat berhadapan dengan persoalan-persoalan. Ditambah lagi yang kita hidup di negara yang sistem pemerintahannya membuka kesempatan orang untuk mengkritik pemimpin dan kritikannya bebas. Jadi kita bukan sedang membicarakan ini boleh tidak bolehnya. Kita bicara tentang kalau bicara kepemimpinan di negara kita ini, pemimpin dalam posisi apapun harus siap dengan kondisi
orang itu bebas mengkritik, apa-apa dikritik, sholatnya dikritik, ya, terus pakai pakaiannya dikritik, ya, terus pakai kendaraan, terus diperhatikan sampai yang sedetail-detailnya. Pas pakai kendaraan nggak pakai helm standar SNI, itu dikritik, habis semua ya. Asalnya kita hidup di negara yang begitu, kan kita nggak bisa milih, ya orangnya yang ya anteng-anteng, yang soleh-soleh, sibuk dengan baca Quran, dzikir, gak usah ngeritik, nggak bisa. Ini kita hidup di negara yang kondisinya seperti ini. Maka apa? Maka kalau mentalnya lemah, habis itu, pusing. Nah, seorang pemimpin yang kuat dia harus siap dikritik. Belum lagi kalau sampai ada yang caci maki, menghina, mengejek, wah itu memang semua pernah ngalami. Coba antum lihat dalam sejarah Indonesia, semua presiden Indonesia pernah dikritik nggak? Bukan cuma pernah, berkali-kali, semuanya tanpa kecuali. Dari sejak presiden pertama sampai presiden terakhir. Nah, ini apa? Semuanya mengalami, dan yang dikritik apanya, ada aja yang dikritik, dan masing-masing beda-beda. Sampai ada yang ngeritiknya serius, sampai yang guyon, artinya bikin kritikan, nirukan gaya presiden yang satu, presiden yang kedua, presiden ketiga, presiden keempat. Dan nggak bisa kalau kemudian kita dikritik sedikit sakit hati, pusing, cenut-cenut, ya nggak bisa. Kita harus siap melihat ada orang-orang seperti ini, karena memang kita hidup di negara yang modelnya seperti ini masyarakatnya. Kalau model masyarakatnya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian rakyatnya itu ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Abbas. Nah itu enak kalau masyarakatnya begitu. Nah kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang terakhir punya kondisi fisik atau kemampuan fisik yang memadai untuk memikul amanah. Ketika amanahnya mengharuskan punya fisik yang sehat, atau sehat jasmani dan rohani pada semua organ tubuhnya, karena amanah semakin besar, maka berarti harus diterapkan pada semua. Tetapi ada amanah-amanah yang hanya membutuhkan keterampilan dan kondisi fisik yang sehat pada akal, mata, telinga, mulut, dan tangan, meskipun kakinya cacat misalnya. Nah ini tergantung dari posisi peran kepemimpinannya. Tetapi semakin tinggi kepemimpinan biasanya, atau semakin luas cakupan kepemimpinan biasanya, nanti akan semakin juga membutuhkan kondisi fisik yang semakin utuh. Kan nggak bisa kondisi pemimpin yang mudah sakit-sakitan, baru aktivitas padat gitu langsung flu, pilek, demam, sakit kepala, cenut-cenut, ya. Terus kemudian, nah ini nggak bisa. Memang pemimpin harus terlatih orang yang terbiasa dengan aktivitas yang berat. Nah ini beberapa bahasan tadi. Tentu terakhir mohon bahasan-bahasan tadi kita memikirkannya jangan lalu kemudian ini berarti milih nomor berapa, bukan bahasanya ke situ. Tapi bagaimana kita menyiapkan diri menjadi calon-calon pemimpin. Ya, meskipun bagian yang pertama tadi boleh juga gitu. Tapi maksudnya lebih baik kemudian kita juga menyiapkan supaya ada manfaat lebih lanjut. Kira-kira nanti ke depan ini kita menyiapkan diri untuk jadi calon-calon pemimpin masa depan, apa kontribusi yang kita ambil, peran-peran yang kita ambil, dan masing-masing kita akan bisa jadi pemimpin di tempatnya sendiri-sendiri. Ini yang lagi kuliah sekarang ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, nanti pulang ke daerahnya jadi pemimpin-pemimpin di daerahnya. Tapi kalau sudah punya kecakapan tadi, punya kriteria tadi, kan itu jadi bekal untuk menjadi seorang pemimpin yang siap dan layak. Sehingga orang melihat kita itu memang kompeten. Dan beberapa kriteria tadi sebagian itu kan kalau di beberapa buku fikih sebagian menambahkan dengan poin-poin tambahan, ada yang kemudian poin-poin tambahan itu nanti diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau ada pemimpin yang semua kriteria tadi sama, kemudian ada kebutuhan tambahan lain, maka di kriteria tambahan itu jadikan pertimbangan untuk memilih. Misalnya begini, kalau Anda jadi ketua RT di sebuah kampung, kemudian ada calon lagi, juga calon, ini juga calon, ada calon yang lain tapi kemampuan bahasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat lebih bagus, maka
termasuk kemampuan berbahasa ini dipertimbangkan. Maksud kemampuan berbahasa, misalnya beliau karena jadi calon ketua RT di Jogja, kemampuan berbahasa Jawa jadi bahan pertimbangan untuk dipilih. Karena apa? Karena berkomunikasi dengan masyarakatnya. Nah, sama juga dengan kalau yang berkomunikasi dengan orang di luar Indonesia. Berarti kan membutuhkan bahasa selain bahasa Jawa, selain bahasa Indonesia. Nah, begitu kira-kira. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان